Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di kuliah Farmasi Rumah Sakit. Hari ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pelayanan farmasi klinik. Nah, kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang pengelolaan sediaan farmasi. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang pengadaan, kemudian penyimpanan, lalu kita bahas juga tentang perencanaan obat dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pelayanan farmasi klinik ya. Istilahnya kalau kemarin kita berkutat tentang pengelolaan yang banyak ada di gudang, hari ini kita mulai maju ke depan sudah mulai mau bertemu dengan pasien yaitu melalui pelayanan farmasi klinik. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih itu sebenarnya pelayanan farmasi klinik. Jadi pelayanan farmasi klinik merupakan sebuah pelayanan langsung yang diberikan oleh tenaga farmasi kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat. Jadi intinya pelayanan farmasi klinik itu di mana tenaga farmasi itu memberikan pelayanan secara langsung kepada pasien agar outcome terapinya menjadi lebih baik, kemudian resiko terjadinya efek samping karena obat itu menjadi lebih rendah karena tenaga farmasi atau di sini TTK atau apoteker itu menangani langsung ya pelayanan resep kepada pasien. Nah, karakteristik dari pelayanan farmasi klinik ini sendiri yang pertama berorientasi kepada pasien, lalu terlibat langsung di ruang perawatan di rumah sakit, di sini di bangsal, kemudian bersifat pasif dengan melakukan intervensi setelah pengobatan dimulai dan memberi informasi jika diperlukan, lalu juga bersifat aktif dengan memberikan masukan kepada dokter sebelum pengobatan dimulai atau menerbitkan buletin-buletin informasi obat atau pengobatan. Juga bertanggung jawab atas semua saran atau tindakan yang dilakukan dan menjadi mitra dan pendamping dokter dalam melakukan terapi kepada pasien. Ya, di sini pelayanan farmasi klinik ini kita berorientasi kepada pasien. Jadi apapun yang dilakukan dalam koridor pelayanan farmasi klinik ini adalah semua untuk kepentingan pasien ya. Jadi agar pasien itu mendapatkan terapi yang sesuai dengan penyakitnya, kemudian efek sampingnya juga menjadi minimalis. Nah, itulah makanya peran kita tenaga farmasi dalam melakukan pelayanan farmasi klinik. Kemudian, pelayanan farmasi klinik itu kegiatannya mencakup 4 hal. Yang pertama, yaitu asuhan kefarmasian, di mana pada asuhan kefarmasian ini tenaga farmasi melakukan hal-hal yang berkaitan dengan obat seperti mengidentifikasi drug related problem atau DRP yang potensial dan DRP yang aktual, melakukan pemecahan masalah atau mencari solusi atas DRP yang aktual dan mencegah terjadinya DRP yang potensial. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengkajian dan pelayanan resep. Nah, di sini adalah yang mungkin yang biasa kita lakukan sehari-hari ya. Kita melakukan pengkajian resep yang datang, kemudian setelah resep dikaji, kita melakukan pelayanan resep, kita siapkan resepnya, kemudian kita serahkan kepada pasien disertai dengan pemberian informasi obat. Selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi penggunaan obat. Jadi pemantauan dan evaluasi penggunaan obat ini juga termasuk ke dalam ruang lingkup pelayanan farmasi klinik, di mana tenaga farmasi melakukan pemantauan dan evaluasi obat melalui catatan rekam farmasi atau catatan pemberian obat, serta data laboratorium yang dikaitkan dengan kepatuhan pasien dan kejadian efek samping obat. Ya, jadi tenaga farmasi dalam melakukan pelayanan farmasi klinik itu memiliki wewenang untuk melihat apakah apakah pasien patuh terhadap terapi pengobatan yang diberikan atau apakah ada efek samping obat yang dikeluhkan oleh pasien dan sebagainya.
Lalu yang terakhir adalah pelayanan informasi obat. Ya, selain menyerahkan obat yang sudah dikaji dan dilayani resepnya tadi di awal, maka petugas farmasi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait obat yang diberikan. Agar apa? Agar pasien memahami bagaimana rencana terapi yang diberikan oleh dokter kepada pasien atas penyakitnya. Nah, kita masuk ke pekerjaan farmasi klinik yang pertama, yaitu asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care. Asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care ini merupakan tanggung jawab langsung tenaga farmasi pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan agar mencapai hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien. Ya, jadi di sini di asuhan kefarmasian ini tenaga farmasi, TTK ataupun apoteker itu memiliki tanggung jawab langsung kepada pasien berhubungan dengan pengobatan yang pasien terima. Tujuannya apa? Tujuannya agar pengobatan tersebut mencapai ya atau memberikan hasil yang sesuai yang diharapkan ya, oleh dokter atas penyakit pasien tersebut dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Nah, asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care ini merupakan suatu praktek pelayanan kefarmasian di mana farmasis, ya, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap terapi obat yang digunakan oleh pasien dan mempunyai komitmen dan integritas terhadap praktek tersebut. Ya, ketika sudah melakukan asuhan kefarmasian, maka tanggung jawab terhadap obat, kemudian kepatuhan pasien menggunakan obat dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab farmasi, tanggung jawab apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, langkah-langkah untuk melakukan asuhan kefarmasian Langkah-langkah untuk melakukan asuhan kefarmasian adalah yang pertama, dia sistemnya adalah circle ya atau lingkaran. Lingkaran tertutup sehingga terus-menerus dilakukan, tidak berhenti di satu step tapi terus-menerus dilakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi di mana tenaga farmasi dalam hal ini apoteker dan TTK itu mengumpulkan informasi baik dari pasien, dari kondisi sosial pasien, kondisi penyakit pasien dan sebagainya. Kemudian evaluasi informasi tersebut dievaluasi untuk kemudian merencanakan aksinya apa ya, untuk melakukan rencana atau aksi yang akan dilakukan atas informasi yang sudah didapatkan atau sudah dikumpulkan. Kemudian di sini bisa kita menggunakan produk, bisa juga tanpa menggunakan produk. Kemudian kita harus memastikan tata laksana atau rencana aksi yang tadi sudah kita susun, kita pastikan tata laksana yang sesuai. Seperti itu, kemudian kita lakukan review, monitor, dan modifikasi, lalu menetapkan hubungan profesional. Ya, jadi ini adalah sebuah alur, sebuah lingkaran tertutup di mana prosesnya terus-menerus berjalan ya, tidak hanya terhenti mungkin saat tenaga farmasinya itu keluar dari rumah sakit atau keluar dari pelayanan kesehatan. Fungsi dari asuhan kefarmasian sendiri atau tujuan dari asuhan kefarmasian sendiri yang pertama adalah mengidentifikasi DRP atau drug related problem yang potensial dan aktual, di mana tenaga farmasi akan memecahkan DRP yang aktual, kemudian mencegah DRP yang potensial. Jadi maksudnya untuk drug related problem yang aktual atau yang sudah terjadi itu akan kita bertugas atau kita memiliki tanggung jawab untuk mencarikan solusi ya, untuk mencarikan solusi kemudian memberikan saran dan rekomendasi kepada dokter atau DPJP untuk agar pasien tersebut
bisa sesuai pengobatannya dan hasil dari pengobatannya bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Lalu juga adalah untuk DRP yang potensial atau yang belum terjadi tapi dia berpotensi untuk terjadi ketika tidak dicegah, maka di sini petugas farmasi memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya DRP tersebut ya. Misalnya pasiennya ketika mengkonsumsi suatu obat tertentu akan memiliki efek samping hipoglikemi misalnya. Hipoglikeminya belum terjadi, tapi ketika dianalisis atau diidentifikasi oleh farmasis itu sudah terdeteksi sehingga bisa menjadi DRP yang potensial. Ketika tidak dikonsultasikan kepada dokter, mungkin akan benar-benar terjadi kepada pasien seperti itu. Nanti pasiennya ketika mengkonsumsi obat di rumah ternyata hipoglikemi, terus pasiennya terjatuh ya, pasien terjatuh terus ternyata harus masuk rumah sakit seperti itu. Lalu, suatu kejadian disebut atau dapat dikatakan drug-related problem atau DRP itu ketika memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah kejadian tidak diinginkan yang dialami pasien. Kejadian ini dapat berupa keluhan medis, bisa juga gejala atau diagnosis dari penyakit, ketidakmampuan atau disability, atau sindrom yang dapat merupakan efek dari kondisi psikologis, fisiologis, sosiokultural, atau ekonomi ya. Jadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang kemudian dialami pasien karena rencana pengobatan atau karena pemberian obat yang kita berikan seperti itu. Jadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bisa jadi hipoglikemi, kemudian pasiennya terjatuh karena hipoglikemi, atau pasiennya terjadi gangguan hati karena dosisnya terlalu tinggi dan sebagainya. Lalu kondisi yang kedua adalah hubungan antara kejadian tersebut dengan terapi obat. Jadi, bentuk hubungan ini dapat berupa konsekuensi dari terapi obat maupun kejadian yang memerlukan terapi obat sebagai solusi atau sebagai preventif ya. Jadi, bisa disebut DRP atau drug related problem itu saat terjadinya kejadian tidak diinginkan itu merupakan bentuk hubungan ya, bentuk hubungan dari ada terapi obat yang diberikan dengan kejadian yang tidak diharapkan sehingga memerlukan obat atau terapi tambahan sebagai solusi dari kejadian tidak diinginkan tadi atau sebagai preventif agar kejadian yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi. Nah, DRP atau drug-related problem itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok masalah ya. Ada 4, ada indikasi, ada efektivitas, ada safety atau keamanan, ada adherence atau kepatuhan ya. Ini untuk kelompok masalah indikasi ya, indikasi obat itu ada beberapa kategori masalah. Seperti yang pertama, terapi obat tidak diperlukan ya, terapi obat tidak diperlukan contohnya seperti duplikasi obat ya, duplikasi obat atau pemberian obat tanpa indikasi atau terapi non-farmakologi lebih tepat diberikan daripada pemberian obat atau adanya adiksi atau ketergantungan ya. Misalnya adanya duplikasi, pasien sudah diberikan natrium diklofenak misalnya, pasiennya mengeluh nyeri di pinggang misalnya, kemudian pasien diberikan natrium diklofenak, kemudian dexketoprofen seperti itu, dua pereda nyeri dari golongan yang sama sehingga dapat kita identifikasikan bahwa terapi tersebut terjadi duplikasi ya, dapat kita identifikasi masalahnya terjadi duplikasi terapi. Kemudian tidak ada indikasi, misalnya ada
ada pasien datang ke rumah sakit atau datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan batuk pilek tanpa disertai demam, batuk pileknya baru 2 hari misalnya. Kemudian oleh dokter diresepkan antibiotik seperti itu. Padahal belum dilakukan tes atau pengecekan kadar leukosit atau pengecekan tanda-tanda infeksi lainnya misalnya. Pasiennya juga tidak demam tapi diberikan antibiotik, maka bisa kita sebut atau kita identifikasi terjadi DRP, terjadi drug related problem terkait tidak ada indikasi tapi ada terapi dan sebagainya. Terapi non-farmakologi lebih tepat, misalnya ada pasien datang dengan kadar kolesterol 200 mg per desiliter misalnya. Pasiennya umurnya masih 20-an tahun, kemudian dokter sudah meresepkan simvastatin 20 mg. Itu kita bisa identifikasikan bahwa sebenarnya dengan pasiennya merubah pola hidup, kemudian memperbaiki intake makanan berlemak dan sebagainya, itu bisa memperbaiki kadar kolesterol pasien dan sebagainya. Nah, masalah sekarang di sini yang perlu saya ingatkan adalah ketika kita menemukan DRP atau drug related problem, yang harus kita lakukan adalah tetap harus berkomunikasi ya. Seperti di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa tenaga farmasi itu menjadi mitra ya, menjadi rekanan dari tenaga kesehatan yang lain, rekanan dokter, rekanan perawat, rekanan bidan, dan sebagainya. Maka ketika kita menemukan DRP atau drug related problem, itu kita harus mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan dokter yang menjadi penanggung jawab pasien, sehingga dokter bisa memberikan mempertimbangkan pendapat kita, mempertimbangkan usul kita yang berorientasi kepada pasien, seperti itu dan sebagainya. Ada juga terkait terapi obat tambahan diperlukan, kemudian ada obat tidak efektif, ada dosis terlalu rendah, atau perlu dilakukan pemantauan. Lalu untuk masalah keamanan, ada dosis terlalu tinggi, adanya interaksi obat, adanya pasien alergi terhadap obat tertentu, kemudian terkait kepatuhan, pasien tidak paham terkait instruksi pengobatan. Ini paling sering terjadi ya. Jadi pasien itu tidak tahu atau tidak mengerti sebenarnya bagaimana cara memakai obatnya. Misalnya ada pasien dapat insulin, kemudian balik lagi ke dokter, kata dokter kadar gula darahnya tetap tinggi, seperti itu. Ternyata setelah ditelusuri, pasiennya tidak paham cara menggunakan insulin, atau pasien-pasien dengan penyakit paru ya, misalnya pasien asma atau pasien PPOK. Pasien tersebut kemudian sering sekali datang ke rumah sakit karena ternyata asma atau PPOK-nya kambuh. Setelah ditelusuri, ternyata pasiennya tidak tahu cara menggunakan device untuk pengobatan asma atau PPOK-nya ya. Kalau untuk asma dan PPOK kan alat-alat untuk obatnya agak sedikit macam-macam ya. Ada Seretide yang bentuknya seperti Diskus, kemudian ada Spiriva, ada Symbicort ya, bentuknya macam-macam, dan kemungkinan pasien untuk tidak mengerti atau tidak memahami instruksi penggunaan obat itu sangat tinggi. Kemudian, atau pasien menolak atau tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Ada juga beberapa obat dengan keyakinan tertentu itu pasien tidak mau menggunakannya, seperti itu. Atau pasiennya lupa ya, obatnya terlalu banyak nih, misalnya obatnya pagi 2 tablet, siang 2 tablet, sebelum makan, sesudah makan 2 tablet, malam 2 tablet,
Jadi pasiennya lupa mana yang mau diminum pagi, mana yang mau diminum sebelum makan, mana yang mau diminum malam hari dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga obat tidak tersedia ya, pasiennya tidak mampu membeli obat karena terlalu mahal, dokternya tidak mau mengganti obat yang lebih murah sehingga pasien akhirnya tidak jadi mengkonsumsi obat seperti itu ya. Jadi ada beberapa macam atau beberapa kategori DRP yang kemudian kita farmasi itu bisa sebenarnya mencegah atau memberikan solusi ya, memberikan solusi kepada pasien, mengusulkan kepada dokter terkait DRP-DRP yang kemudian ditemukan oleh petugas farmasi. Nah, ini contoh kasus DRP ya, contoh kasus terjadinya DRP. Misalnya seorang pasien Tuan BP dengan usia 68 tahun. Beliau kontrol rutin ke poliklinik penyakit dalam karena penyakit hipertensinya. Saat screening ke awal, GDS pasien adalah 310 mg per desiliter dengan tekanan darah 135 per 90 mm raksa atau mm Hg. Pasien mengeluh nyeri di buku-buku jari, tangan, dan kaki. Oleh internis, oleh spesialis penyakit dalam, pasien diberikan obat rutinnya, yaitu kandesartan 8 mg 1 kali 1 tablet. Kemudian ditambah dengan Lantus Flexpen 1 kali 10 unit malam hari untuk gula darah dan allopurinol 3 kali 100 mg untuk asam urat. Riwayat pasien adalah pasien ini hidup sendiri karena istri sudah meninggal, kemudian anak-anak semua merantau. Ada pembantu pagi sampai siang ya, jadi pembantunya tidak menginap. Kemudian kondisi mata pasien ternyata sedikit rabun. Nah, mari kita analisis DRP dari kondisi di atas ya. Kita lihat di sini pasiennya usianya sudah cukup tua ya, sudah lansia, sudah 68 tahun. Nah, beliau ini kontrol ke penyakit dalam karena untuk hipertensi ya sepertinya sudah rutin ya, sudah rutin kontrol. Kemudian obat rutinnya adalah kandesartan 8 mg 1 kali 1 tablet. Nah, ternyata saat kontrol pasien GDS-nya sangat tinggi ya, mencapai 310 mg per desiliter. Nah, dengan GDS setinggi ini, kemudian dengan usia pasien yang cukup tua, sudah lansia, maka oleh dokter diberikan obat untuk gula darahnya adalah Lantus Flexpen. Nah, Lantus ini adalah insulin ya. Penggunaannya adalah disuntikan secara subkutan malam hari 10 unit. Kemudian karena pasiennya juga mengeluhkan ada nyeri di buku-buku jari, tangan, dan kaki, maka oleh dokter diberikan allopurinol 3 kali 100 mg untuk asam urat karena pasiennya dianggap mengalami hiperurisemia atau kenaikan kadar asam urat. Nah, DRP-nya apa nih? Yang pertama, karena pasiennya tinggal sendiri, kemudian pasiennya juga matanya sudah sedikit rabun ya, matanya sudah sedikit rabun sehingga bisa dikatakan pasiennya tidak dapat atau berpotensi untuk tidak mengerti bagaimana cara menggunakan obat insulinnya, ataupun kalau pasiennya mengerti kemungkinan untuk salah melakukan atau salah menyuntikkan insulinnya akan lebih besar seperti itu, sehingga kita bisa mengusulkan kepada dokter bahwa karena pasiennya kondisinya seperti ini, mungkin bisa diberikan untuk obat diabetesnya adalah dengan menggunakan obat diabetes oral ya, mungkin bisa menggunakan metformin atau menggunakan glimepiride. Jadi diusahakan untuk menghindari penggunaan obat yang tidak dapat digunakan sendiri seperti insulin, seperti itu.
Yang kedua adalah penggunaan allopurinol untuk asam urat. Pasiennya memang mengeluhkan nyeri di buku-buku jari tangan dan kaki, tapi pada kondisi pasien ini belum ada pemeriksaan terkait kadar asam urat pasien, sehingga kita bisa mengusulkan kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan kadar asam urat. Agar apa? Agar dosis yang diberikan itu bisa lebih tepat sesuai dengan kadar asam urat yang dialami oleh pasien. Setelah itu, selain menggunakan penurun kadar asam urat, karena keluhan nyerinya masih ada, kemungkinan pasiennya tidak nyaman, sehingga kita juga bisa mengusulkan kepada dokter untuk memberikan pereda nyeri agar pasiennya tetap bisa nyaman karena nyeri di buku-buku jari tangan dan kakinya diatasi oleh pereda nyeri. Kita bisa mengusulkan misalnya meloxicam atau kita juga bisa mengusulkan dexketoprofen untuk pereda nyeri pasien tersebut. Ya, jadi ketika kita menemukan DRP, mungkin kita bisa mengkomunikasikan dulu obatnya atau DRP-nya kepada teman sejawat kita, misalnya kepada TTK yang lain atau kepada apoteker, atau ketika memang kondisinya sangat urgent, kita bisa kemudian mengkomunikasikan ke dokter yang kemudian menjadi penanggung jawab pasien tersebut. Ya, seperti itu terkait DRP. Nah, untuk tugas praktikum, silahkan teman-teman mahasiswa melakukan pengamatan di rumah sakit. Ya, melakukan pengamatan di rumah sakit, kemudian silahkan cari resep atau kasus untuk pasien penyakit dalam, syaraf, atau anak di rumah sakit tersebut yang memiliki DRP. Lalu, lakukan analisis serta pembahasan terhadap DRP yang ada, baik DRP potensial atau DRP aktual yang terjadi pada kasus tersebut. Masing-masing satu kasus. Jadi penyakit dalam satu kasus, syaraf satu kasus, anak satu kasus. Ya, silakan buat laporan dan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silahkan nanti kita diskusi lagi. Seperti itu. Sudah cukup? Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.